Ya, pemerintah telah meluncurkan sejumlah kebijakan akselerasi perekonomian di tahun 2025, program yang berlanjut di tahun 2026 dan juga program penyerapan tenaga kerja. Sejumlah sektor seperti pertanian, perkebunan hingga kelautan akan diakselerasi untuk mendorong penciptaan lapangan kerja yang masif. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemerintah telah meluncurkan sejumlah kebijakan akselerasi perekonomian di tahun 2025, program yang berlanjut di tahun 2026 dan juga program penyerapan tenaga kerja. Sejumlah sektor seperti pertanian, perkebunan hingga kelautan akan diakselerasi untuk mendorong penciptaan lapangan kerja yang masif. Paket penyerapan tenaga kerja dari program unggulan Bapak Presiden. Yang pertama tentu Koperasi Desa Merah Putih. Itu ada 80.000 karyawan baru, diperkirakan bisa menyerap 681.000 dan targetnya sampai 1 juta orang di bulan Desember. Kemudian Kampung Nelayan Merah Putih, tahun ini targetnya 100 desa, diharapkan bisa menyerap 8.645 tenaga kerja, jangka panjang 4.000 titik bisa menciptakan 200.000 lapangan kerja. Demikian pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengenai hasil rapat bersama Presiden Prabowo Subianto yang membahas program stimulus ekonomi yang diharapkan bisa memacu kemampuan daya beli masyarakat dan menggerakkan mesin-mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Selain merilis 8 program stimulus dan 4 program yang berlanjut di tahun 2026, pemerintah juga meluncurkan 5 program akselerasi penyerapan tenaga kerja. Kelima program penyerapan tenaga kerja tersebut yaitu Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang diharapkan bisa menyerap 1,3 juta orang hingga akhir tahun 2025. Kemudian Kampung Nelayan Merah Putih dengan serapan 8.645 orang. Pemerintah juga akan melakukan revitalisasi tambak di wilayah pesisir pantai utara atau Pantura seluas 20.000 hektar sehingga bisa menyerap 168.000 orang. Selanjutnya modernisasi 1.000 kapal nelayan yang bisa ciptakan 200.000 lapangan kerja baru. Terakhir ada program penanaman kembali perkebunan rakyat seperti tebu, kopi, kelapa, mete, kakao, dan pala. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini menilik tantangan program akselerasi penyerapan tenaga kerja. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mbak Diah Ayu Febriani, peneliti ekonomi digital Selios, kemudian juga Bapak Bob Azam, Ketua Bidang Ketenaga Kerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Bob, apa kabar Pak? Halo, kabar baik Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Mbak Diah, apa kabar Mbak? Baik Mas, terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin Pak Bob bisa mereview ya terkait dengan kebijakan stimulus ekonomi yang sudah digelontorkan oleh pemerintah dalam beberapa waktu terakhir ini. Menurut Anda sebagai pelaku usaha ini sudah benar-benar momentumnya tepat. Kemudian siapa saja yang disasar dalam kebijakan stimulus ini juga sudah sesuai atau bagaimana nih Pak Bob? Yang kita menghargai ya upaya pemerintah untuk memberikan stimulus ekonomi ya setelah Menteri Keuangan mengucurkan likuiditas 200 triliun ke bank-bank himbara ya sebenarnya kita berharap tidak hanya supply side ya tapi demand side juga diperbaiki. Nah sekarang pemerintah memberikan stimulus ekonomi untuk sektor real seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Erlangga ya mainly kan di sektor pariwisata ya yang banyak menyerap tenaga kerja, kemudian juga di sektor perikanan, kemudian nelayan dan koperasi ya.
Nah, cuma kita melihat bahwa insentif yang diberikan ini masih di supply side ya. Sebenarnya yang kita harapkan juga adanya insentif untuk di demand side ya, supaya permintaan itu bisa pulih ya, kemudian ekonomi bisa bergerak, investasi juga masuk ya. Nah itu yang sebenarnya kita tunggu, tapi kita anggap ini sebagai langkah awal ya, cukup baik lah, dan kita berharap langkah-langkah ini bisa efektif. Tapi ada beberapa hal ya seperti koperasi, kita juga berharap pemerintah juga berhati-hati ya untuk pertama membuat dulu percontohan-percontohan ya, sebelum nanti mengakselerasi menjadi model bisnis baru yang diharapkan bisa menyerap tenaga kerja di sektor-sektor pedesaan ya. Jadi kalau kita lihat nih, pemerintah masih konsentrasinya di kampung-kampung nelayan, kemudian pertanian dan sektor-sektor pedesaan. Tetapi jangan lupa pengangguran terbanyak itu di perkotaan. Oke, iya, Dan rasanya kita juga perlu memberi perhatian kepada industri yang banyak menyerap tenaga kerja, terutama di sektor-sektor perkotaan. Yang banyak demo itu kan orang kota gitu loh. Ya. Oke. Nah, ini juga harus jadi perhatian bagi kita semua. Baik, baik. Ini menarik analisis yang sudah disampaikan Pak Bob. Nah, Mbak Dia sendiri, bagaimana dengan rangkaian stimulus-stimulus yang bisa menggerakkan ekonomi masyarakat, kemudian bagaimana sektor usaha juga untuk bisa menopang pertumbuhan ekonomi kita begitu 5,2%, kemudian ada rencana begitu menjadi 5,3%. Anda seperti apa melihat reviewnya selama ini, Mbak Dia? Betul, Mas. Kami melihat bahwa sayang sekali anggaran jilid ketiga stimulus ini lebih sedikit, yang mana hanya 16,23 triliun, yang bulan pada Juli 2025 ini mencapai 24,4 triliun. Oke. Sayangnya, stimulus awal ini terhadap konsumsi rumah tangga ini sangat terbatas. Betul, saya setuju dengan Pak Bob, karena sejauh ini supply itu tidak terlalu tidak hanya harus digenjot dari sisi supply, tetapi juga demand di masyarakatnya. Bagaimana konsumsi rumah tangga untuk bisa perputaran uang di masyarakat, insentif gaji yang harusnya dinikmati masyarakat, tidak hanya memberikan tax allowance, tax holiday pada perusahaan-perusahaan besar untuk menjangkit investasi datang ke Indonesia. Tetapi memang ini adalah upaya pemerintah untuk merespon tekanan masyarakat atas kebutuhan kerja, insentif pajak, dan program sosial yang mana membludak pada demo kemarin. Ini adalah sebuah tantangan akibat adanya kesenjangan atau ketimpangan yang jauh lebih besar di tengah masyarakat. Betul, middleman class dan juga masyarakat yang sudah mulai gerah akibat banyaknya kebijakan-kebijakan pemerintah yang syarat teknokrasi dan juga syarat tadi seperti Pak Bob bilang bahwa perlu adanya benchmarking, studi kasus yang lebih mendalam, dan juga butuh adanya pembuktian atau evidence-based policy itu sendiri, Mas. Baik, nah lantas bagaimana kalau memang tadi Anda berdua Pak Bob, kemudian Mbak Dia, demand side yang memang harus ditingkatkan. Ini bagaimana begitu? Tapi tahan dulu jawabannya Pak Bob dan juga Mbak Dia. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini, seperti biasa, kami akan sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan 5 program penyerapan tenaga kerja yang diharapkan bisa menyerap banyak lagi begitu tenaga kerja di daerah-daerah. Dan kita lihat ini sektornya mana saja sih. Baik, ada beberapa hal terkait dengan program penyerapan tenaga kerja. Ada operasional koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, 80.000 koperasi baru yang diharapkan bisa menyerap 1 juta orang. Kemudian ada kampung nelayan Merah Putih, 100 desa begitu yang akan diinisiasi ataupun diakselerasi, bisa menyerap 8.645 orang pekerja. Ada revitalisasi tambak di wilayah Pantura, 20.000 hektar begitu diharapkan sehingga bisa menyerap 168.000 pekerja. Kemudian ada modernisasi kapal nelayan, ini ada 1.000 kapal begitu yang rencananya akan dilakukan modernisasi di sana yang diharapkan bisa menyerap 200.000 orang ataupun pekerja di sektor berarti ini masuk di wilayah kelautan dan juga perikanan. Dan bagaimana berikutnya ada perkebunan rakyat, ini replanting diharapkan dilakukan juga untuk beberapa ribu hektar begitu tadi ya. Dan ini dia struktur ketenaga kerjaan Indonesia per Februari 2025. Angkatan kerja
153,05 juta orang atau mengalami kenaikan sekitar 3,67 juta orang, data dari BPS ini ya per Februari. Yang bekerja 145,7 juta orang, ada juga kenaikan 3,59 juta orang, sementara tingkat penganggurannya 7,28 juta orang pun ada juga kenaikan sekitar 0,88 juta orang. Itu dia struktur dari tenaga kerja di Indonesia. Berikutnya, indeks ketersediaan lapangan kerja seperti apa ini untuk kelompok pendidikan. Ya, ini data dari Bank Indonesia, hasil survei konsumennya begitu ya, dilihat ini memang tren untuk SMA, akademisi, sarjana sampai dengan pasca sarjana. Ya, kalau kita lihat masih pesimis nampaknya untuk yang jenjang pendidikan SMA dan juga akademi atau diploma ya, di bawah 100 begitu kalau kita level moderatnya 8,2 SMA, kemudian akademinya 97,5. Sementara untuk yang sarjana ini sudah berada di level optimis begitu ya untuk ketersediaan lapangan kerja untuk mereka yang memiliki titel S1 begitu ya. Kemudian juga di atas pasca sarjana berarti bisa S2, S3 begitu. Juga di 111,7 sudah berada di level optimis. Untuk kelompok pendidikan, nah bagaimana indeks ketersediaan lapangan kerja kelompok usia? Ini menarik dicermati kalau kita lihat dari sisi usia 20 sampai dengan 30 tahun rentangnya begitu. Ini justru mereka tidak yakin atau pesimis ya terkait dengan ketersediaan lapangan pekerjaan begitu. Sementara dengan rentang 31 dengan 40 tahun juga sama, masih dalam level ataupun zona pesimis 96,4, 41 sampai dengan 50 tahun 92,9 poin, ini juga masih berada di level 100, berarti masih dalam zona pesimis. Sementara untuk 51 sampai dengan 60 tahun dan 60 tahun ke atas juga semakin turun untuk bagaimana ketersediaan lapangan kerja bagi mereka yang berusia berarti rentang 51 sampai dengan di atas 60 tahun. Itu dia data-data yang akan kita elaborasikan dengan narasumber kita Mbak Diah Ayu, kemudian juga Bapak Bob Azam. Ya, Pak Bob, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan begitu, sektor-sektor yang nanti akan diakselerasi untuk penciptaan lapangan kerja, menurut Pak Bob sendiri bagaimana? Sebenarnya siapa yang disasar? Sektor informalkah sehingga penyerapan tenaga kerjanya bisa lebih masif lagi, sementara Anda menyebutkan justru ya pengangguran ini justru banyak di wilayah perkotaan, Pak Bob. Ya, saya menyoroti mengenai transformasi ekonomi kita dulu ya. Ya. Biasanya kan transformasi ekonomi dimulai dari pergerakan tenaga kerja dari sektor pertanian masuk ke sektor industri, kemudian sektor jasa dan lain sebagainya. Oke. Itu transformasinya arahnya seperti itu. Tapi di Indonesia ini terbalik. Penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian tiba-tiba meningkat gitu loh. Oke. Ya. Jadi ini kan menunjukkan bahwa terjadi pelemahan di sektor industri yang akhirnya mereka kembali lagi ke sektor pertanian. Jadi kalau kita ingin menciptakan tenaga kerja yang lebih produktif, yang lebih kompetitif, itu harus lebih banyak didorong ke sektor-sektor industri. Nah, sektor jasa juga yang berkembang, sektor jasa yang di bawah gitu loh. Oke. Ya, yang lebih melayani konsumen, kemudian juga tingkat pendidikan yang lebih rendah, padahal banyak mereka yang pendidikannya lebih tinggi gitu loh. Oke. Nah, ini yang kita alami di Indonesia. Jadi sebenarnya bagaimana kita memperkuat industri kita supaya penyerapan tenaga kerja lebih baik, multiplier efek pada ekonomi juga lebih kuat gitu loh. Oke. Nah, kita menghargai lah inisiatif yang diberikan pemerintah, tapi masih menyasar ke sektor-sektor nelayan, kemudian petani dan sebagainya, which is okay gitu loh. Kemudian pariwisata is okay. Tapi jangan lupa, kalau kita mau menyelesaikan masalah tenaga kerja, sektor industri ini yang urgent gitu loh. Oke. Ya, yang pengalaman negara-negara lain waktu mereka tumbuh tinggi 8% sampai 10% di Cina, di Jepang, di Taiwan, Korea, itu kontribusi sektor manufakturnya 30%. Kita saat ini 18%, bukan nggak tumbuh, industri kita tumbuh gitu loh, tapi pertumbuhannya itu masih lebih tinggi daripada sektor-sektor lain gitu loh. Ya, memang bulan lalu menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik ya, 5% atas, tapi kita melihat ini fenomena front loading gitu loh ya, front loading untuk menghadapi tarif baru Trump. Jadi industri ini harus jadi perhatian bagi kita ya. Nah, kalau lihat industri persoalannya apa gitu loh. Kita sekarang diserbu oleh produk-produk asing yang masuk ke kita ya, yang mungkin mendapatkan privilege, sedangkan produk-produk dalam negeri
kita nggak dapat privilege gitu loh. Bahkan kita bayar pajak, bayar biaya masuk dan lain sebagainya. Nah ini harus diselesaikan ya, supaya industri kita bisa berdaya saing dan bisa mendapatkan pasarnya di dalam negeri. Kemudian jangan lupa juga konsumen kita ini kan kena pajak terus itu loh ya. PPN itu kan naik ya dari 10 kemudian 11%, 12% ya. Belum lagi di daerah karena ada pemotongan dana alokasi ke daerah, akibatnya pemerintah daerah mencari sumber-sumber penerimaan baru, dan sumber penerimaan baru itu nggak kreatif. Naikinlah pajak PBB, naikinlah pajak obsen, ya sepeda motor lah, mobil. Ini menambah runyam lagi gitu loh. Nah ini yang menurut saya benang-benang kusut ini harus segera diselesaikan oleh pemerintah, ya supaya industri itu bisa bekerja, menyerap tenaga kerja dan menciptakan multiplier effect pada perekonomian kita, sekaligus juga bisa menyediakan pekerjaan-pekerjaan yang levelnya lebih tinggi sehingga masyarakat kita yang lulusan SMK dan ke atas itu ada penyerapan tenaga kerjanya. Biasanya segmen ini yang lebih milih-milih tenaga kerja, lapangan kerja. Oke. Tapi kalau yang pendidikannya lebih rendah dari SMK, mereka nggak milih-milih, sehingga tingkat pengangguran yang di lulusan SMK ke atas ini justru persoalan. Dan mereka itu lebih vokal. Mereka lebih sadar terhadap demokrasi. Mereka menjadi kaum yang demanding ya. Nah ini yang harus jadi perhatian kita ya, pengalaman dari demo-demo yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Baik Pak Bob. Nah, Selyos melihat bagaimana Mbak Dia kalau memang tadi menjadi concern juga bahwa ya itu dia demand memang yang harus dibangun, kemudian bagaimana dengan kelas menengah juga harus diperhatikan kalau misalnya dari sisi sektor-sektor ketenaga kerjaan yang disiapkan oleh pemerintah tadi di bidang pertanian justru ada kondisi yang terbalik kalau Pak Bob sempat sampaikan begitu untuk bagaimana serapan tenaga kerja industrinya turun tapi ya sektor-sektor pertanian kemudian perikanan kelautan yang justru mengalami peningkatan. Betul Mas, karena kita tahu bahwa ada 5 sektor dengan penyerapan tenaga kerja tertinggi di Indonesia. Yang pertama ada pertanian kehutanan, perdagangan besar eceran, industri pengolahan manufaktur, konstruksi, hingga akomodasi penyediaan makan minum. Tetapi ini menjadi pertanyaan, mengapa pemerintah hanya menyasar pemberian stimulus ke sektor-sektor yang hanya berada di demografi tertentu, seperti halnya demografi yang dekat sungai atau dekat lautan, seperti itu. Dan bahkan apakah bisa ditinjau kembali, apakah bisa adanya peningkatan inovasi teknologi dan juga kesiapan pemerintah untuk memberikan pelatihan dan juga peningkatan daya beli dan juga daya dukung masyarakat untuk menjual kembali hasil dari pertanian dan juga kelautannya agar lebih meningkat dan juga bahkan bisa menjadi peluang ekspor. Kembali lagi Mas, kalau misalnya ini diberikan terfokus pada sisi supply padahal lemahnya di permintaan, ini justru harusnya menjadi alarm bagi pemerintah untuk menurunkan pajak atau beban ekonomi. Benar, saya setuju dengan Pak Bob bahwa akan direncanakan pajak yang akan dikenakan ini 12% oleh pemerintah, bukan yang diturunkan untuk bahkan bukan yang diturunkan menjadi 11 atau 10%. Padahal saat ini pemerintah ini amat sangat ketergantungan dengan pajak konsumsi. Pemerintah bisa saja menggeser pajak konsumsi ini ke banyak alternatif pajak progresif di Indonesia. Seperti halnya ada mengenakan pajak kekayaan bagi orang terkaya di Indonesia, bukan hanya tentang pengeluaran mereka terhadap pembelanjaan, tetapi pada aset yang dikenakan oleh orang terkaya tersebut. Adanya pajak karbon, pajak produksi batu bara yang selama ini banyak sekali dapat insentif dari pemerintah termasuk PLTU itu sendiri. Oke. Nah ini menarik. Kalau kita cermati dengan juga banyaknya pengangguran di wilayah perkotaan, kemudian tingkat SMA, kemudian perguruan tinggi juga ini kan ada program magang juga yang ditawarkan oleh pemerintah. Apakah ini akan efektif? Kemudian apakah beberapa sektor tadi juga akan menarik minat bagi para calon pekerja? Kita bahas lagi di segmen berikutnya. Pak Bob, Mbak Dia, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Mbak Dia Ayu Febriani, peneliti ekonomi digital Selyos, kemudian Bapak Bob Azam, Ketua Bidang Ketenaga Kerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo. Nah, Pak Bob, kalau kita bicara mengenai rentang usia, kemudian pendidikan begitu, dilihat dari sisi yang tadi berdasarkan indeks ketersediaan lapangan kerja memang yang masih optimis sarjana pasca sarjana. Bagaimana dengan tingkat SMA, kemudian akademi dan juga diploma. Nah, kalau kita lihat dengan kesempatan magang yang diberikan oleh pemerintah nantinya di perusahaan-perusahaan kemudian mereka dibayar, apakah ini bisa menjadi solusi yang mungkin bisa memecahkan persoalan terkait dengan kesempatan kerja begitu Pak Bob? Kalau kita lihat ketenagakerjaan, kita harus lihat ekosistem secara keseluruhan ya. Jadi tidak bisa spot-spotnya.
nggak akan bisa menyelesaikan masalah ketenagakerjaan. Oke. Ya, kalau toh ada temporary solution lah supaya yang pengangguran tidak terlalu banyak gitu loh. Oke. Ya, tapi kita perlu cari solusi yang sifatnya sustain. Ya, nah kalau kita lihat ekosistem ketenagakerjaan Indonesia ini lemah sekali. Ya, misalnya undang-undang ketenagakerjaan aja. Sekarang kan kita dalam situasi status quo, nggak ada nih undang-undang ketenagakerjaan. Yang ada sudah dibatalkan oleh MK, yang baru belum terbentuk gitu loh. Oke. Ya, nah sekarang kalau dalam situasi undang-undang seperti itu, ada nggak investor yang mau masuk? Ya. Nah, kemudian yang kedua, undang-undang tentang peraturan pemerintah tentang pengupahan, upah minimum, bolak-balik 10 tahun 4 kali ganti, sekarang mau ganti yang kelima lagi gitu loh. Ada nggak investor yang mau masuk dalam situasi seperti itu? Ya. Ya, ya. Nah, ini yang menurut saya kita harus stabilis ya, jangan sampai juga konsistensi itu nggak terbaca oleh investor gitu loh. Investor nggak mau masuk ke Indonesia. Padahal Indonesia negara yang sumber daya alamnya luar biasa, sumber daya manusianya tersedia banyak, sumber daya karbonnya juga luar biasa. Kok nggak ada investasi yang masuk gitu loh? Ini kan pertanyaan besar bagi kita ya. Belum lagi ICOR kita yang tinggi ya, 6 atau 7 bandingkan negara-negara ASEAN yang cuma 4 gitu loh. Ini juga harus diperbaiki melalui deregulasi, debirokratisasi. Sudah sejak zamannya Pak Darmin Mengko ini terus saja kita mengalami isu-isu yang nggak solve gitu loh. Ya. Oke. Jadi isu-isu ini yang menurut saya juga kita harus perbaiki ya. Nah kemudian pada waktu yang bersamaan ya demand ini harus kita perbaiki. Memang pemerintah kan ruang fiskalnya terbatas. Oleh karena itu pemerintah harus kreatif ya. Bagaimana menemukan sektor-sektor industri yang kalau dikasih insentif oleh relaksasi, dia elastisitasnya lebih dari satu. Artinya bisa menciptakan meng-create pertumbuhan yang bisa memberikan revenue kepada pemerintah. Oke. Nah ini harus dicari sektor-sektornya gitu loh ya. Jadi kalau pemerintah kasih penurunan PPN katakanlah 2%, tapi dia bisa meng-create PPH dan pajak-pajak yang lain lebih besar daripada yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ini yang menurut saya jangka pendek harus diketemukan oleh pemerintah gitu loh. Baik. Tapi kalau kita lihat dengan beberapa sektor tadi yang diharapkan untuk penyerapan tenaga kerja sendiri, Pak Bob, menurut Anda sudah ideal tidak? Ya sebenarnya kan kalau kita lihat justru terbalik ya. Biasanya yang pendidikan tinggi itu mereka memang nggak secara eksplisit bisa mengatakan kekhawatirannya. Tapi yang paling khawatir itu justru yang pendidikannya tinggi gitu loh. Karena mereka nggak kebanyakan mismatching. Pendidikannya sarjana, pekerjaannya bukan pekerjaan untuk sarjana gitu loh. Oke. Ya. Nah akhirnya terpaksa mereka ambil. Ya karena nggak daripada nganggur, tapi sebenarnya hatinya kan ngedumel gitu ya. Baik, Nah ini baik. yang harus kita perhatikan betul-betul ya, bagaimana menyediakan pekerjaan yang berkualitas. Oke. Ya, jadi kalau dilihat pekerjaan sih semua juga bisa kerja ya. Starling namanya, Starbucks keliling gitu loh, itu juga pekerjaan Iya, kan. iya, iya. Ya kan, tapi kan sebenarnya yang dibutuhkan pekerjaan yang berkualitas ya, yang bisa mengaktualisasi mereka dan sebagainya. Nah, karena itu kita juga butuh investasi untuk industri-industri yang lebih kompleks, bukan industri-industri yang sifatnya ekstraktif ya. Karena kan konsentrasi pemerintah terlalu banyak pada industri-industri yang ekstraktif gitu loh. Oke. Ya. Tapi industri-industri yang manufaktur, yang berproses, yang menciptakan bahan baku jadi, setengah jadi, kemudian juga jadi barang jadi, kemudian diekspor, itu insentifnya masih minim. Itu yang kita lihat, uangnya oke. sebenarnya masih terbuka gitu loh. Baik, Pak Bob. Mbak Dia, lantas bagaimana efektivitas terkait dengan kebijakan akselerasi penyerapan tenaga kerja, begitu bagian dari program stimulus ekonomi yang diberikan di tahun 2025 ini? Menurut Anda seperti Betul, apa? Mas. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi untuk demografi usia, kita tahu bahwa SMK ini banyak sekali yang menganggur. 9% dari pengangguran terbuka di Indonesia adalah SMK. Nah, Oke. terutama kita tahu bahwa SMK ini adalah harapan bagi Indonesia Mas 2045 nantinya, dan juga banyak sekali generasi alfa selanjutnya. Tapi kita tahu harusnya pemerintah bisa membaca bahwa generasi Z ini
sangatlah pragmatis, digital savvy, dan tadi sudah terpapar dengan adanya demokratisasi, politisasi, dan juga bagaimana mereka membaca pergerakan pemerintah untuk perekonomian ekonomi makro di Indonesia. Seharusnya kita sudah punya nih Mas, ada namanya kartu prakerja. Kenapa pemerintah tidak melakukan matchmaking kartu prakerja dengan adanya lapangan pekerjaan yang akan dibuka? Seperti halnya adalah pemberian insentif terhadap perusahaan-perusahaan yang mau menarik para pekerja hasil dari tadi kartu prakerja itu sendiri, itu akan lebih berguna ke depannya. Dan apabila kita merecall kembali bahwa adanya program magang berbayar ini adalah program magang sementara. Kita harus menanyakan keberlanjutannya seperti apa. Apakah ada peluang dan jaminan mereka akan lanjut bekerja dan dinaikkan menjadi karyawan tetap, ataukah mereka perusahaan ini akan mencari anak magang baru yang akan bisa dibayar lebih murah? Tidak ada jaminan dalam program stimulus ini. Itu akan menjadi tanda tanya besar bagi saya sendiri, seorang Gen Z, dan teman-teman saya juga saat ini struggle untuk mencari pekerjaan. Ini akan menjadi efek multiplier efek dalam hal psikologis, hal menyalahkan diri sendiri, dan juga nantinya tidak adanya produktivitas di masyarakat Indonesia, terutama generasi-generasi yang akan mencapai Indonesia Emas itu nantinya. Seperti itu sih, Mas. Baik, itu dia ya. Memang kita lihat nanti seperti apa actionnya lagi dari pemerintah, turunan-turunan kebijakan setelah kebijakan ini dirilis, sehingga nanti benar-benar bermanfaat langsung bagi masyarakat. Oke lah, di daerah-daerah juga akan ada serapan-serapan tenaga kerja, tapi pemerintah seperti yang Pak Bob sampaikan juga harus memperhatikan bagaimana nih dengan calon-calon pekerja atau pengangguran yang berada di wilayah perkotaan juga yang harus bisa diserap juga nih oleh sektor industri, dan supaya tidak terbalik lagi, semoga industrinya bisa bertumbuh, kemudian sektor-sektor lainnya seperti sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan dan lainnya itu bisa menopang juga ya untuk mesin-mesin ekonomi Indonesia begitu. Karena targetnya cukup tinggi juga nih untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Pak Bob, kemudian Mbak Dia, sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih banyak atas waktu sharing dan informasi yang sudah diberikan kepada pemirsa hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Bob. Terima kasih Mbak Dia. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Mas Bob.